karena beliau biar bagaimanapun kalau misalnya Allah kasih jadi ya masyarakat Betawi itu bagian dari kota Jakarta dan kebudayaan Betawi adalah kebudayaan inti kota Jakarta. Kira-kira apa Pak yang dititipkan sama Pak Emil? Barangkali mungkin ada aspirasi yang barangkali apa ya diharapkan ataupun dititipkan sama masyarakat. Memaksimalkan amanah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta terutama pasal 31 tentang kewenangan pemajuan kebudayaan. Bagaimana budaya Betawi itu menjadi prioritas karena biar bagaimanapun dia sudah terbukti merekatkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Jakarta. Sikap dari FBR sendiri apa mendukung? Kalau persoalan mendukung, FBR punya mekanisme sendiri sebab anggota saya juga banyak fungsionaris partai. Jadi tidak bisa dengan serta-merta saya secara jumawa memutuskan itu. Kalau persoalan Kantipmas, saya akan ambil kewenangan saya untuk memerintahkan semua teman-teman menjaga itu. Tapi kalau persoalan pilkada, saya harus bermusyawarah. Gak bisa jamin, cuma yang bisa dijamin adalah keamanan dan ketertiban masyarakat ketika. Ya, artinya kita mendukung pemilu aman dan damai. Saya kira saya nggak perlu panggil abang karena sama seperti misalnya bebek jangan dipaksa berkokok. Karena semua punya eksistensi masing-masing tapi tidak lantas itu menjadikan sebuah hal yang tidak bisa bersinergi. Saya kira nggak perlu harus jadi abang juga, beliau sangat menghargai Betawi. Sama seperti Pak Jokowi dulu ketika dia datang dari Solo tapi kemudian pakaian sadaria, pakaian Betawi menjadi pakaian resmi di Pemda Jakarta. Jadi nggak perlu memaksakan bebek menjadi ayam atau ayam menjadi bebek. Nggak perlu harus saya katakan bahwa Kang Emil harus ganti hari ini menjadi Bang Emil, kagak pantas juga kan. Tapi saya kira komitmennya bisa kita pegang. Bang Cakung ini kan kecamatan terbanyak, penduduk terbanyak di Jakarta ya, 600. Betul. Dari abang sendiri untuk mengkonsolidasikan agar Bang Emil menang di sini gimana? Kalau persoalan pemenangan saya bilang tadi, saya belum mendukung siapapun hari ini. Jadi yang jelas saya hanya mensukseskan bagaimana pemilu kada ini berjalan aman, damai, dan bermartabat. Saya sampaikan sebagai calon gubernur, tugas pertama adalah banyak mendengar daripada banyak bicara. Ya. Harus dapat ilmunya dari orang-orang yang berilmu. Kan. Beliau ulama, tegaknya negara kan karena mendengar selalu ilmu ulama kan, agar pemimpin jadi adil. Nah tadi saya diceritakan tentang sejarah Cakung, sejarah kolonial, sejarah tentang budayanya kan, termasuk pengetahuan tentang bagaimana kelak kalau takdirnya ada, di Undang-Undang DKJ itu sudah ada tentang pemuliaan kebudayaan Betawi melalui lembaga adat. Beliau mohon untuk diperjuangkan karena instrumennya ada tapi aksinya belum ada. Yang lain-lain lebih membahas tentang bagaimana Jakarta ini milik semua pihak ya. Tadi tentang budaya Betawi yang selalu jujur ya, tentang makanan datang dari mana disebutkan untuk menunjukkan setoleran itu ya, termasuk organisasi FBR sendiri multi etnisitas, multi agama menunjukkan sangat terbuka. Dan bagi saya FBR juga bagian dari stakeholder dari Jakarta keseluruhan. Mungkin dalam membangun 5 tahun ke depan tuh gagasan saya itu mungkin hanya 30% ya. 70%-nya datang dari masyarakat. Nah, saya lagi shopping gagasan, shopping masalah karena tugas pemimpin kan menyelesaikan masalah dan mewujudkan aspirasi. Bahwa nanti bermuara pada dukungan atau tidak, dalam demokrasi itu tidak boleh ada yang sifatnya paksaan ya, semua datang mengalir aja. Kalau suka alhamdulillah, kalau belum nggak ada masalah juga. Tapi yang tidak boleh berubah adalah sikap calon pemimpin untuk rendah hati belajar kepada mereka-mereka yang sudah lama di tempat ini. Saya kira itu tujuan saya ke sini. Alhamdulillah dikasih kue, dikasih kopi, dikasih pantun, macam-macam ya. Dan saya bahagia sesuai tujuan saya mencari ilmu dan juga memohon maaf ya.
seperti biasa, apapun itu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan karena kurang ilmu aja sayanya. Terima kasih. Bang Emil, nanti kalau misalkan pasangan Ridho jadi terus Jakarta sudah bukan lagi jadi ibu kota, nanti soal perekonomian, kemiskinan, apakah Jakarta juga tetap akan jadi wilayah? Tadi saya sampaikan juga ke Pak Kiai, waktu saya mungkin 70% ngurusin orang miskin ya, karena kejomplangan atau gap itu masih tinggi, sehingga harus dicarikan solusi-solusi. Ada anggaran RW 200 juta misalkan kan, kemudian ada kredit tanpa bunga, berbunga tanpa agunan, pasar murah bulanan, hal-hal yang dibutuhkan oleh ibu-ibu yang ada di daerah sini saya kira akan jadi perhatian, tidak melulu tentang hal-hal besar di Jakarta. Mungkin saya, karena titipan aspirasi juga adalah pengentasan kekumuhan yang harus dipikirkan juga. Pak Emil, hari ini kan KPUD sudah menetapkan ketiga paslon gitu ya Kang ya. Artinya kan ini masa untuk belanja masalah kan sudah selesai. Artinya kan pada pekan depan Kang Emil sudah harus berkampanye. Ini rencana kampanye ini akan kemana terlebih dahulu dan juga prioritasnya seperti apa Kang? Ya, kita ada 4 teknik kampanye. Satu belusukan, nanti saya menyapa ibu-ibu. Tuh, ibu-ibu mau difoto ya? Tuh, nah itu satu ya. Indikator Itu satu ya. foto ya, Ya. Kedua, mengunjungi tokoh, meyakinkan tokoh. 2, 3, bikin acara senam. Ibu-ibu kalau saya bikin acara senam mau? Tuh. Atau pasar murah mau? Tuh. 3, bikin forum. Yang keempatnya diskusi yang lebih kayak seminar, lebih waktunya lebih panjang sehingga menjelaskan lebih runut. Itu aja. Mudah-mudahan dengan 4 jenis bersosialisasi pasangan Ridho Allah ridhoi untuk meraih kemenangan. Tapi untuk kemananya belum Kang? Apakah ke Belum, pinggir nanti Jakarta dulu nanti atau dikasih tengah tahu, dulu? nanti Oke, dikasih siap. tahu. Oke. Tadi kan pas baru penegasan aja Bang, tadi kan pas baru datang langsung minta maaf tuh. Tadi juga baru udah dijelasin kalau ini. Karena begini, banyak orang mengkonsumsi tentang saya dari media yang sebenarnya cuma sepotong-sepotong, ya, dan cenderung salah paham. Maka saya minta maaf. Kemudian saya terangkan tadi, menerangkan asal-usul, menerangkan program, kan akhirnya dia lebih paham. Dan itu mah adab aja, ya. Kan kata ibu tuh ya, ngajarin anak-anak tuh selalu 3, minta maaf, minta tolong, terima kasih, kan itu. Makanya hari ini juga saya minta maaf, saya minta tolong ilmunya, dan terima kasih dikasih kopi dan ilmu gitu. Tadi Pak Kiai, Pak. Saya kira itu ya. Terakhir. Tadi kan Pak Kiai bilang untuk tidak memaksakan memanggil abang gitu. Sekarang kan Setuju. sempat bilang panggil sekarang. Gini, saya tidak menghalangi kalau orang lain panggil abang, kan nggak bisa maksa. Tapi saya sendiri dari dulu dari kecil ya dipanggilnya akang, jadi nggak ada masalah. Kan Pak Jokowi juga dulu Mas Jokowi gitu kan, Mas Pram juga panggilnya Mas Pram. Saya dengar gitu kan. Pak Ahok apa dulu? Pak Ahok ya? Apa Bang Ahok? Pak Ahok aja. Jadi kira-kira gitulah ya. Terima kasih. Ya gini, selama ketertiban itu adalah kewajiban ya. Kalau sudah namanya vandalisme jawabannya sama. Jangan ada pelanggaran aturan, itu aja. Bahwa ekspresi orang beda-beda silahkan. Namanya demokrasi, tidak ada pemimpin yang disukai 100%, tidak ada pemimpin juga yang dibenci 100%. Itulah sunatullah. Terima kasih Hatunun.